Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Dengan wilayah seluas 122.433,1 hektar, Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa atau kelurahan. Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kecamatan lainnya berada pada daerah pegunungan yang terletak pada ketinggian antara 150 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang dengan adanya Sungai Bidas yang mengalir sepanjang 69.332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 hektar, serta Sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 hektar. Lantas, bagaimana kondisi pertanian di Kabupaten Nganjuk? Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa komoditas utama, salah satunya bawang merah. Produksi bawang merah pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.730.608 kuintal atau sebesar 38,46% dari total keseluruhan produksi bawang merah di Jawa Timur, yang tercatat sebesar hampir 4,5 juta kuintal. Banyaknya produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk membuat kabupaten yang mendapat julukan Kota Angin ini menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan produksi bawang merah terbanyak di Jawa Timur, dengan Kecamatan Rejoso dan Bagor sebagai penyumbang terbanyak dari keseluruhan produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data dari publikasi Badan Pusat Statistik, produksi bawang merah dari tahun 2010 sampai 2020 mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan tren menaik, dengan pencapaian produksi terbesar terjadi pada tahun 2020 dan pencapaian produksi terendah terjadi pada tahun 2010, yakni sebesar 109.590 ton. Luas panen bawang merah di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 tercatat seluas 14.505 hektar atau hampir 1/3 dari total luas panen bawang merah di Provinsi Jawa Timur. Selain bawang merah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki padi sebagai komoditas utama dengan produksi pada tahun 2020 tercatat sebesar lebih dari 540.000 ton dengan produktivitas 6,78 ton per hektar. Produksi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 538.000 ton. Meskipun jika dilihat dari grafik tahun 2010 sampai 2020 yang fluktuatif, produksi padi di Kabupaten Nganjuk tetap menunjukkan tren yang menaik. Tercatat produksi jagung di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 adalah sebesar 222.000 ton dan produksi kedelai di tahun yang sama adalah sebesar 9.000 ton. Keduanya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni produksi jagung sebesar 253.000 ton dan produksi kedelai sebesar 10.000 ton. Memiliki keadaan wilayah yang bervariasi, memungkinkan Kabupaten Nganjuk memiliki komoditas yang bervariasi pula. Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan masih didominasi oleh bawang merah sebagai produksi terbanyak, disusul cabai rawit, semangka, melon, kacang panjang, lewah, dan cabai besar. Pada kelompok tanaman biofarmaka, kunyit merupakan tanaman dengan jumlah produksi terbanyak pada tahun 2020, yakni sebesar lebih dari 1,8 juta kilogram dengan dominasi 91,6% dari total produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan pada kelompok tanaman hias, jenis tanaman mawar sangat mendominasi produktivitas pada kelompok tersebut. Tercatat terdapat lebih dari 22 juta tangkai mawar diproduksi pada tahun 2020. Sementara itu, kelompok tanaman perkebunan didominasi oleh tanaman tebu dengan jumlah produksi pada tahun 2020 lebih dari 167.000 ton. Sektor pertanian merupakan sektor potensial utama di Kabupaten Nganjuk.
Perlu adanya strategi dari pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil guna mengembangkan sektor ekonomi potensial yang ada. Pengembangan sumber daya manusia melalui IPTEK, pemaksimalan jumlah sumber daya manusia, sarana dan kelembagaan penyuluhan pertanian, hingga pengoptimalan perundang-undangan mengenai ketahanan sektor pertanian diperlukan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di Kabupaten Nganjuk. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.